Pai bugoyang sa gagang kayo. Goyang ya. Kan aseke buah aseke kerhe kan. Ya, Berapa manusia aja so. Mm. Puluhan manusia habis. Gitu. Terang juga mas. Enggak. Nah, ini Mando kira-kira umurnya ada 200-300 tahun? Ada 200-an kira-kira. Dari punya kakek saya. Punya kakek saya, kakeknya lagi. Tuh kakek, 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 kakek. Kakek gitu. bapak, baru anu. Ini lubang bekas lubangnya tadinya kuningan kah? Kuningan ini ada isinya itu perak isinya. Oh, ini Era. sebagian pada hilang Om ya. Dia hilang itu waktu Ini benar-benar hilang waktu peristiwa perang Sampit itu. oh ini dipakai untuk orang sawit. Ya 2001. Ini dari tulang kah ini? Tulang. Gagang. Tulang. Tanduk. Untuk luar biasa kan. Ini ciri Mando lama tua itu tulangnya sudah mulai menghitam begini Om ya. Ya. Hampir Sudah terlepas menghitam. sudah. Jadi ini dari Kacamata. ini Om. Dari kakeknya Om ya. Ya, sudah 5 turun. 5 turunan. 5 turunan itu berarti ya kalau satu turunan kurang lebih 40 ya 60-70 tahun. ya 200-an lah. Kalian empat ya. 7 kali 4 28. Iya. Ini waktu 300 ya 300 tahunan kurang lebih lah. ini 300 sempat tahun ini ini, waktu di Kalteng namanya perang Kesintu. Di Kalteng perang Kesintu dia sempat juga ikut ke sini. Perang Kesintu tuh. Waktu perdamaian Tumbang Anoy ikut juga. Perdamaian Tumbang Anoy itu kan apa namanya orang-orang Dayak kan disatukan. Iya. Tidak boleh lagi mengayau itu. Nah. Makanya ada Bupati Kutai Barat ini kan napak tilas Tumbang Anoy. Tumbang Anoy itu perjanjian tahun anu itu 18 berapa itu? Tumpang Anoy. Tumbang Anoy. Tumpang Anoy. Perjanjian orang Dayak enggak boleh perang antar suku. Tidak boleh memenggal kepala itu ya. Tidak boleh lagi. Oh ya ya. 1800-an ya. Iya. 1800 kalau tidak salah 1800 kalau enggak 87 864 Itu larangan dari Belanda waktu itu ya. menyatukan aslinya. Iya 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 saya pernah membaca itu. Ini masih aslinya Bukan sudah generasi kalau keempat itu. anunya Sudah sarungnya. sarungnya sudah berapa kali ganti itu. Karena sudah yang enggak tahan lagi kan ganti lagi. Jadi ini didapatkannya di dalam Jadi waktu kakek saya meninggal dulu itu tuh dibawa ke dalam peti matinya. Nah, kan suku Dayak kan pakai raung itu yang ulin yang digali itu kan. iya. Jadi waktu tiwah acara pembongkaran tulang, jadi diambil lagi, ya disimpan lagi oleh almarhum orang tua saya. Orang tua saya meninggal, masuk lagi di peti mati beliau. Jadi tulang sudah diangkat, itu saya lagi yang menyimpan. Tapi kalau generasi saya enggak lagi dimasukkan ke tulang itu. Jadi itu bila sarungnya sudah hancur juga ya bilangnya. Iya. Cuma kalau tulangnya tahan ya. Tulangnya sama bilahnya itu sudah masih masih tahan. utuh ya. Nah. Itu memang kelihatan benar-benar besinya itu. Cuma ini dibuat baru nih, dibikin baru nih. Oh, itu Getahnya itu. Iya, getah Malau. ini ukirannya Dayak khas Dayak mana nih? Kalteng. Itu udah bilang kami itu ke namanya itu Senganan. Senganan, Ulu Senganan itu. Ulu Senganan. Entah dari mana-mana asalnya gagang itu enggak tahu. Zaman dulu kan perang kan yang mana yang bagus diambil. Punya orang yang musuh kan. Berarti sudah ngayo berkali-kali ya. Iya. Tapi menurut cerita itu kalau habis ngayo itu ada tandanya nggak Om di bilah? Ada. Ini lubang ini. Lubang-lubang. Itu tanda Karena habis ngayo. Karena orang tua dulu ada syaratnya dia pasang-pasak ini. Jadi kalau makan satu orang dia hilang satu, keluar satu.
kuningnya hilang. Ya hilang peraknya. Oh, begitu. Jadi ini bukan kuningan, ini perak kan nih. Perak. Perak. Jadi ini dulu kalau syaratnya orang tua dulu kalau dia makan orang satu, ini copot satu. Dan ini entah berapa yang sudah dimakan itu. Oh, begitu. Ya, Karena waktu dia ngisi ini dia ada syaratnya. ya. Oh, banyak sih. Ada syaratnya. Itu dulu. dia tuh copot sendiri atau? Copot sendiri bukan dicopot. Dia kalau kena darah manusia dia copot. Itu sumpahnya orang dulu itu. Bayangkan 1, 2, 3, lebih dari 50 ya. Ya, itu entah berapa generasi kan. Jadi orang yang punya ilmu kebal itu bohong aja kalau kebal dengan parang ini. Bohong aja. Ya, jadi kalau ada orang yang mau kebal silahkan yang ilmu kebal tapi dites dengan parang ini itu. Coba dengan Sanggupkah mandor. dia menahan parang ini gitu. Ini benar besi-besinya benar tua. Ini diikat merah kenapa, Om? Itu tandanya orang Dayak cat merah lah. Tanda Iya. orang Dayak merah. 1, 2, 3, 4, 5. Kan setiap suku itu ada tandanya. Kalau merah ya Ini Dayak. yang bagus ukirannya ini loh. Ini khas anu ya. Iya, itu Kas. apa namanya? Kawit. Itu dari ini Kalteng, khas Kalteng. Luar biasa. Dari suku Uddanum. Nah, kalau yang ini Ini buatan baru nih. ini. Nah, ini kalau kalian yang mau beli yang ini. Ini juga kalau ada yang mau ya dipersilakan itu ya kalau ada customer. Iya. Mikir-mikir dulu lah. Mikir dulu. Namanya pusaka. Kalau ini panjangnya 0,5 meter lebih ini. 70 cm. Bisa di anu lah, lepas. Coba disebut dulu. Ada maceran. Lihat. Ini ngeri sekali. Nah, ini ngeri ini. Ini panjang. Panjang sekali, guys. 69. 69. Ya, 69 cm. Tulang. Ini baru kalau yang tadi ini kan ini tulangnya sudah menghitam itu udah ratusan tahun. Iya. Ini kurang lebih 300 tahun. 200-an nyata tuh. 300 lah kurang lebih ya. Iya. Ada perniknya begini. Kalau ini bikinan sekarang. Nah, yang kemarin tuh yang waktu kita ketemu di jalan sana, nah ini yang paling spesial. Iya. Ini yang paling spesial. Ini namanya mando putus paku, ya. Tidak menempel magnet, ya Om ya. Iya. Nah, ini kita coba. Ini kan saya bawa magnet. Ini itu kecil magnetnya ini yang Iya, besar. iya. Kalau itu. ini Oh ya, ini. yang besar tuh. Kita coba Contoh di kasih ini yang dulu ya. besi biasa itu, Mas. Ini, wah, nah, ini Bisa nempel ngangkat magnet. dia, tapi di tengah. Tuh. Ini nempel magnet semua. Sekarang kita coba ini. Kalau kalian nggak percaya. Nah, ini bisa nempel. Nah, Bukan besi putih. bukan stainless ini kalau Bukan tempe. ini nanti kita cerita. Nah, ini nggak nempel sama sekali. Nah, ini putus paku Om. Terus Ini tulangnya juga sudah menghitam. Ini ada kayak apa namanya pamor atau urat-urat besinya. dulu. Ini besi zaman dulu banget. Kemungkinan lebih tua itu dari ini. Lebih tua ini ya daripada Iya. yang tadi itu ya. Ini beracun Om. Ya kalau luka susah sembuhnya. Ini ceritanya juga ditemukan di Di Peti. peti mati juga. Waktu pas tiwah. pasti. Tiwah itu artinya orang yang orang sudah mati diangkat tulangnya dari tanah terus
bersihkan lagi, masuk di dalam kotak tempelak. Oh iya, iya. Tuh. Dia modelnya kan kalau mati pertama itu dikubur Mm-mm. di dalam, peti mati di dalam tanah dikubur, nanti dibuat upacara, diangkat, baru dibuat di itu apa namanya, ada kayak Ada rumah kecil. rumah di atas model itu. kayak kita lewat yang Oh, deheng itu iya, kan iya, ada iya. kan yang dia ndak nyentuh tanah lagi. Iya iya iya. Itu agama Hindu Keharingan. Keharingan. Nah, ini kalau kalian yang mau mando yang baru-baru ini seperti ini luar biasa, sangar, Bisa dipesan. tebal ya. Mau pesan matanya juga ada. Mau pesan lengkap seperti ini sudah jadi bisa, mau pesan matanya juga bisa Om ya. Iya. Kalau yang seperti ini berapa harga Om? Kalau itu ya agak mahal lah, karena harganya gini itu 6 jutaan. No, Semuanya saya siap pakai 6 jutaan. 6 juta ini. Ini anaknya. Namanya. Kalau matanya ini aja tadi Om bilang tuh 2 juta. Matanya 2 jutaan. Mata aja belum ada gagangnya. Ya. 2 juta ini. Ini memang luar biasa besinya nih. Tebalnya kurang lebih ini berapa ini? Ini aja 1 kilo uangnya ini. uang lama juga. Ini uang, mata uang aja, mata uang apa itu? Malaysia. Mata uang Malaysia. Ini sangat recommended bagi yang ingin punya mando yang super lah. Bukan untuk pusaka ya. Kalau pusaka yang inilah, ini pusaka. Dua ini yang Dua pusaka. ini pusaka. Nah, ini pusaka luar biasa. Kalau yang itu untuk souvenir, untuk apa? Ini kenang-kenangan. aslinya juga Om ya. Ini lain baru. Oh. Kalau pisau rotnya baru dibikin juga. Oh. Dua ini. Karena Mandau dulu tuh rata-rata nggak punya pisau raut, nggak Oh. pakai anaknya. Mandau orang tua dulu nggak pakai anak. Kalau Mandau generasi dari 20-30 tahun Yang lalu. yang lalu tuh itu mulai pakai anak pisau. Hmm. Dulu tuh kalau Mandau tuh yang tempat kerja aja yang ada anak pisaunya. Kalau yang untuk perang nggak ada anak pisaunya. Nggak ada anak pisau. Nah, bilahnya yang ini saya akan pesen sama ini kemarin. Antara 3 ini saya masih mau milih yang mana nanti. Kalau yang ini kan lain harga nih. Ini dia panjang kan, itu yang itu 2,5 kemarin tuh. Iya. Yang bilang kita di Ini nanti saya akan ambil salah satu ini bilahnya ini untuk dibikin nanti super lah pokoknya. Kurang lebih ya masih bagusan inilah. Ya seperti itu. Ini adalah cerita dari Om Jenggot. Kalau itu apa Om? Penyang nggak, Om? ya Itu untuk Itu adalah penyang. Terus sudah ada punya tanduknya juga. Oh, ini kolektor. Ini katanya Om ya, ya pernah ditawar berapa Om? 30. Tuh. Ini pernah ditawar oleh seorang anggota dewan 30 juta sama Om, tapi Om masih tidak belum jual. Ini serius ini. Karena artinya Pusaka susah barang tua. itu. Bayangkan aja ini 30 juta umurnya udah ratusan tahun. Ini- Orang yang baru ini aja ini enggak. 6 juta loh. Ini sama ini. Nah. 30 juga nih diminta ini. sama juga. Sama juga. Oh, Hmm. ditawar 30 juta juga. Ya. Tapi ini nempel magnet ya. Ya, nempel. Oh, kalau ini yang nempel, yes. Tua tapi Cuma yang sampai generasi saya itu ini ikut perang juga. Sampai Ini? generasi kami. Yang Kalau ini aku ndak pernah tahu dia nih ikut perang, karena itu kan ndak ada bawa perang dulu. Karena dia ndak ada matanya. Pelan-pelan. Pojok. Om bilang dia ndak tahu ini ada pernah ikut perang atau enggak. Kalau ini kan Kalau ini- sejarahnya. Kalau itu kalau ini sudah tahu sejarahnya Iya. ikut berperang ya Om ya.
Ya kalau ini dari Ada yang tumbang anu ya tadi. ini soalnya sudah matanya ini dari generasi saya aja sudah ikut perang ya. Sudah saya Waktu sambit waktu 2001 om yang bawa. ikut itu. Oh, pakai ini om. Iya. Yang bawa itu anak saya. Oh. Lihat ini saksi bisu sejarah sambit. Ikut terakhir ya om ya. Iya. Ini. Kalau ini aku belum pernah. Nah, Belum yang pernah- belum tidak pernah tahu menempel saya. magnet Tapi ini mungkin dia yang generasi dulu mungkin pernah juga. Mungkin. gitu kan. tapi kan ini omnya nggak pernah dibawa. Ini melengkung ya om ya kayaknya. Ya lengkung. Dia melengkung. Itu nih. itu bukan milik saya sebenarnya, itu milik oleh paman saya. Oh. Paman saya itu dia tidak punya anak, tidak punya keturunan, lalu diwariskan ke saya. Kalau ini dari keturunan orang tua, jadi orang tua saya dulu bersaudara. Jadi yang pemilik ini, pemilik dua ini bersaudara dia. Bersaudara. Bersaudara. Jadi keturunan langsung saya ini. Keturunan saya, kalau ini Om. ini paman saya, saudara bapak saya. Jadi saya mewarisi, pertama mewarisi punya almarhum bapak saya, terus lagi paman saya tidak punya keturunan, lalu saya lagi mewarisnya. Karena saya ini dalam ponakan tuh apa namanya, Ponakan yang laki-laki yang tertua. Nah, ponakan yang tertua saya. Jadi saya diwariskan, musyawarah keluarga, saya yang simpan ini. Jadi saya tidak tahu sejarahnya, sewaktu paman pegang itu apa dia pernah ikut perang juga. Ini bilahnya besinya unik. Saya masih belum bisa mengerti kenapa tidak menempel magnet. Padahal ini logam. Putus paku ya om ya? Ya, Ini bisa putus paku. ini saya pegang sekitar 15 tahun, 14 tahun, 15 tahun yang lalu saya pegang ini. Karena paman saya meninggalkan. So, ini full dengan ukiran, dengan ukiran-ukiran, dan sudah pernah berperang dengan dibawa langsung oleh om. So, ini yang tanpa tidak bisa menempel magnet dan putus paku. Tua, kurang lebih tua ini, dan luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau mau lihat nanti saya buka dulu di HP ini, ada pemilik apa namanya, mandau itu yang dulunya. Kalau kalian minat yang mandu tua ini ya, saya aja pingin mandu tua tapi nggak pernah dapat. Gimana dapatnya, orang saya nggak ada keturunan punya nenek moyang dari Ini Dayak. ini tepatnya yang pemilik mandau itu di sini tepatnya dia. Oh, Ini. di kuburan ini om ya. Ya itu di tempat tulang itu. Templak kalau orang Tunjung bilang. Ini kuburan yang di atas, taruh di atas ya. Iya. Yang mana? Yang ini om. Yang ini. Yang ini ya. Nah, Oh, di di dalam peti. jadi mandau itu di dalam itu. Ini sudah ratusan tahun kuburannya om ya. Ya. Berarti memang adat nenek moyang dulu itu kalau memakamkan harus ada logam gini ya. Ya, biasanya dulu apa Biar- saja senjatanya Senjata dimasukkan. aja. Biar istilahnya dibawa dia pergi kan. Cuma ketika dibuat upacara lagi keturunannya Jadi ceritanya kalau di dalam Hindu Karingan kan, kalau dia bawa besi supaya dia bisa mempertahankan diri di alam sana. Waktu itu kan zaman itu. Sebelum apa namanya, tulangnya disempurnakan, sudah tulangnya digali, diambil, dibersihkan, dia tidak bawa lagi besi. Itu. Selain itu juga besi ini otomatis tercampur dengan jenazah yang sudah Ya. membusuk, Ya, sudah ya. mencampur Pokoknya berapa busuk lah. menjadi meresap ke dalam ini kan. Ya. Jadi ini kan istilahnya jadi beracun. Ya. Sudah tercampur dengan jenazah-jenazah ratusan tahun, zat kimia tubuh itu jenazahnya meresap di dalam besi ini.
Jadi ini dulunya anu berkarat gitu ya, Mas? Berkarat saya bersihkan itu, soalnya enggak tega juga lihat yang apa namanya tuh yang wah yang begitu saya bersihkan. Tapi masih kelihatan Bersihkan ya, ini pecah-pecah sudah belakangnya kan sudah retak. ini. Saking lamanya kan. Ini ada urat-urat besinya. Kalau yang batak baru kan mulus begini ya. Ini yang jelas-jelas dua ini ratusan tahun ya. 300-an kurang lebih. Oke, luar biasa. Ini jadi cirinya itu dia sudah menghitam gagang tulangnya kalau sudah ratusan tahun itu. Berbeda dengan yang ini masih mulus. Oke, mungkin bagi kalian yang menginginkan mando ini atau yang ini, boleh silahkan komen atau kontak di WA saya nanti saya hubungkan dengan Om ini. Ya Om ya. Ya bisa. Oke, pokoknya pembelian atau Sekedar tanya sejarahnya. nantinya mau lihat-lihat juga boleh. Itu ada penyang juga di sana. Kalau itu nggak mau diceritakan. Ya, itu tidak bisa diceritakan itu. Itu khusus untuk segala belian apa kan. Oh iya, luar biasa Om ini. Terima kasih banyak Om atas penjelasannya, atas informasinya, semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Satu lagi nih, belum lupa nih. Om ini mempunyai tanduk rusa tapi ganjil. Wah, Aneh gitu, bukan ini ganjil, aneh. Ini satunya ada begini, cabang sebelahnya Apa? biasa. satunya polos. Nah, aneh ini. Ini lagi nih, Nah. yang putih, tanduk putih, cabang 5. Kalau yang ini, nah seperti ini cabangnya biasanya kan rata-rata ada kanan kiri, tapi ini 1, 2, 3, 4, itu 5 ya, yang kecil Iya. itu ya. Oh, Tanduk putih, ini dapat dari mana Om? dia dibawa dari Kalteng. Luar biasa tuh kan. Itu yang polos. Begitu. Ini saya bawa susah payah, aku bawa tanduknya, takut patah-patah ujungnya. Iya. Om ini anu Muslim? Iya. Hmm, Sekarang saya sudah, makanya generasi saya enggak lagi ini masuk ke dalam nggak dalam peti. mati karena saya Enggak. sudah punya masuk agama kan. Iya iya. Ya, kalau zaman orang tua saya kan masih masuk dalam peti Iya. mati. Iya. Itulah budaya dan Jadi saya ini ada 2 pusaka nih. Simpannya. Iya ya Om. Terima kasih Om. Nah itulah cerita-cerita Masih tadi. banyak nih. Nih. Aku Apa itu? Oh anunya, tali mandonya. saya ini malas sudah capek bikin mandau tuh, suruh orang aja lagi. Saya naksir yang ini ya. Saya naksir yang ini terus terang. Mando ini 60 cm lebih. Ini harganya tapi 69. 69. Tapi harganya wah tuh. Berapa Om totalnya harga? Harga 6 juta. 6 juta, Mas Bro, 6 juta. Ada yang 5 juta ada. Tapi yang lebih pendek. Ini 6 juta. Itu karena anunya itu matanya itu mahal tuh. Yang, tapi mando baru ya ini bukan ya. Baru. Tapi berat. Dan saya ambil bilahnya aja, nanti saya rangkai biar saya bisa videokan cara pembuatan mandonya. Saya mau ambil ambil yang ini atau yang panjang. Itu loh. Kalau yang ini Ini bahan dulu kedua. Bahan yang oyok. Karena gagangnya ini besar. Nah, bagus semua gagangnya. ini ada 2 jenis, ini ukurannya pendek-pendek, pendek dan panjang. Beratnya juga berbeda. Kira-kira bagaimana Om? Pendek atau yang Terserah. Kalau saya sih
Yang kecil itu. Yang Kecil batu. pas sesuai itu kalau gagangnya ini sesuai. Ya, Kalau mau yang besar, yang besar. serah aja. Yang besar lain lagi. Oh, gini aja. Untuk sementara saya ambil yang kecil dulu. Kecil. Nanti kalau sudah jadi, saya pingin yang panjang ini untuk dibuat lagi. Ya. Besinya bagus juga itu piring. Piring ya. Ini dia. Saya ambil ini nanti saya akan rakit menjadi sebuah senjata mando komplit. Ini biasa. Ukiran kangkeng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita lihat hasilnya ini seperti apa. Halus, oke.